Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mama Himayah. Saya dari kelas 1B PGSD Universitas Bina Bangsa. Baik, dengan ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah konsep dasar IPS. Yang akan saya jelaskan yaitu materi tentang penyebab terjadinya longsor dan bagaimana cara mencegahnya. Sebelumnya, kita akan lihat apa sih penyebab terjadinya tanah longsor dan bagaimana cara mencegahnya. Baik, mari kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, hutan gundul atau bisa disebut juga dengan penebangan hutan secara liar. Apa sih hubungan hutan gundul dengan tanah longsor? Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa pohon itu sangat banyak fungsinya. Selain untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk menahan tanah dan menyerap air. Semakin banyak pohon, akan semakin banyak pula menahan tanahnya. Sebaliknya, semakin sedikit pohon, akan sedikit juga yang menahan tanah dan juga yang menyerap air. Sebaliknya, apabila hutan menjadi gundul, tidak ada penahan dan juga penyerap air, sehingga terjadilah longsor. Yang kedua, erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah. Erosi bisa menimbulkan proses penyerapan air ke dalam tanah, sehingga tanah itu menjadi terhambat dan terjadilah tanah longsor. Baik, yang ketiga, tingginya curah hujan. Curah hujan menghasilkan air yang sangat banyak, sehingga tanah di atas perbukitan tidak dapat menampung jumlah air yang cukup banyak, sehingga terjadilah tanah longsor. Yang selanjutnya 4. Gempa bumi. Gempa bumi juga menyebabkan retakan-retakan yang terjadi di daerah perbukitan dan menyebabkan tanah longsor. Nah, sekarang mari kita lihat dampak apa sajakah yang diakibatkan dari tanah longsor. Yang pertama, menimbulkan korban jiwa. Longsor bisa saja menyebabkan kematian akibat korban yang tertimpa tanah longsor atau permukiman yang terbawa arus tanah longsor. Yang kedua, mengganggu mata pencaharian penduduk. Misalnya, mata pencaharian penduduk sekitar adalah petani. Akibat adanya longsor ini, lahan pertanian mereka menjadi rusak akibat tanah longsor. Yang ketiga, merusak lingkungan. Tanah longsor mungkin saja menimpa daerah masyarakat, sekolah, daerah perkantoran, dan fasilitas umumnya. Yang keempat, mengganggu habitat satwa liar. Dengan adanya peristiwa tanah longsor ini juga dapat mengganggu tempat tinggal satwa-satwa liar. Sekarang, mari kita lihat cara pencegahan tanah longsor. Yang pertama, tidak mendirikan bangunan di lereng gunung atau bukit, karena dengan adanya bangunan yang didirikan di atas lereng gunung atau bukit dapat menghambat terjadinya proses penyerapan air ke dalam tanah. Yang kedua, membuat sengkedan atau terasering. Sengkedan dan terasering itu bentuknya seperti tangga-tangga yang disusun di atas lereng perbukitan yang kemiringannya cukup tinggi.
Yang ketiga, reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali seperti yang kita ketahui bahwa pohon itu banyak sekali fungsinya. Selain bisa untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk menahan tanah dan menyerap air. Semakin banyak pohon yang kita tanam, akan semakin banyak juga menahan tanah, terutama di daerah gunung ataupun perbukitan. Yang terakhir, 4. Tidak menebang pohon sembarangan. Ini berhubungan dengan poin yang ketiga tadi, bahwa pohon banyak sekali fungsinya. Semakin banyak pohon yang ditebang, akan semakin sedikit sumber resapan air. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Melestarikan alam merupakan salah satu kewajiban bagi kita selaku manusia yang menempati bumi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.